Baik, kita kembali ke surah Al-Baqarah. Itu aja isinya. Jangan lupa membaca Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mas, tak lupa lagi. Baik, kemudian lanjut Pak Tosim ayat yang ke 18. Sumun, mereka tuli terhadap kebenaran. Bukmun, bisu untuk menyampaikan kebenaran. Umyun, buta tidak melihat kebenaran. Fahum, maka mereka la yarji'un, tidak dapat mereka kembali keluar dari kesesatan. Jadi yang dimaksud tuli sumun itu mereka tidak bisa mendengar dengan pendengaran yang menerima. Dengar tapi nggak masuk. Dengar tapi nggak masuk. Kemudian bisu artinya bisu dari kebaikan. Mereka tidak mampu mengucapkan perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan apa? Kenyataan. Pedagang-pedagang itu biasanya kan kayak gitu. Sampai sumpah, tadi itu dagang dan segala macam. Masya Allah. Janganlah. Ini saya juga menghadapi hal-hal yang seperti itu. Berusaha untuk apa adanya. Ini saya ngambilnya sekian. Mari dari Rawamangun, kelompok Mas. Kalau 25 itu sekarang nggak ada, ngambilnya di daerah udah tinggi. Coba deh jamaahnya suruh naikin gopek apa tuh jalan cuma bentar, tak kasihnya harga 28 tapi gede, nggak apa-apa kayak gitu ya kan. Masa ditawar 25, ya saya kan nggak dapat untung Pak Tosim kayak gitu. Saya sampaikan nggak dapat Mas, buat mana gitu. Ya kan, jangan suka-suka sampaikan aja. Ini saya ngambilnya udah tinggi dari sini, terus saya paling dapatnya sekian. Nah untuk kolektif jamaah ya sudah nggak apa-apa, yang penting saya nggak mungkin dapat untung dikit-dikit biar berkah semuanya gitu. Ya Pak Tosim. Jadi orang munafik itu tidak mampu mengucapkan perkara sesuai dengan kenyataan. Besok ada 6.000 pesanan udah mobil SMK. Besok ada apa? 6.000 pesanan mobil. Lu si pesan ini sombong. Si pesan itu siapa? Disebut itu siapa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Saya nggak ngomong siapa-siapa. Itu saya lihat di Blitar kayak gitu. Mas Arif ya kan? Ada pesanan berapa? 6.000 unit. Masya Allah. Terus pabriknya itu di mana sih? Pabriknya itu di mana? Lanjut. Ayat yang berapa ini? 19. Lanjut. Au kasayibim minas sama atau kasayibin seperti orang atau yang tertimpa hujan minas samai dari langit fihi padanya zulumatun awan gelap waradun dan petir menggelegar wabarkun dan kilat menyambar yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari-jari tangan mereka untuk menyumbat fi pada adhanihim telinga-telinga mereka minas sawaiki suara-suara petir yang menggelegar hadaral maut karena takut akan mati wallahu dan pengetahuan dari kekuasaan Allah muhitun meliputi bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Baik, saya lengkapi dengan penjelasan tafsirnya. Demikian juga orang munafik apabila Al-Quran turun yang diserupakan dengan hujan, yang mana hujan itu adalah sebab kehidupan, yang di dalam hujan itu ada kekufuran, yang disampaikan kekufuran yang diserupakan dengan kegelapan dan tidak adanya petunjuk. Jadi kegelapan itu adalah bagaikan kekufuran dan tidak ada petunjuk. Dan kemudian ancaman terhadap kekufuran yang diserupakan dengan kilat di dalam menakutkan dan juga yang menakutkan itu menggetarkan dan itu. Jadi mereka itu menutup telinganya karena diancam dulu, ya kan? Kan nggak senang kalau membaca disampaikan pesan-pesan Allah terus ancaman orang yang nggak sholat, orang yang nggak zakat dan segala macam. Mereka kan ketakutan itu, nggak enak didengar, nggak enak apa? Akhirnya ditutupi. Senangnya apa Pak Tosim? Dengarnya manu jujarowo dowo butuh deh. Ya senangnya kayak gitu. Dengar Al-Quran nggak mau karena apa? Ada ancaman kayak gitu. Benar Pak? Ya kan Al-Quran isinya kan ada kabar gembira, ada kabar ancaman. Mereka nggak senang kalau diancam-ancam. Senangnya adalah nyetel manu jujarowo. Ya kayak gitulah Mas Arif ya kan. Coba orang tahu senang udah lagi suruh dengerin Al-Quran pasti lari. Soalnya nggak cocok dengan kenapa nggak sih? Ketawa ya kan? Siapa ya kan?
Pernah jadi pelaku ya Mas Toto, senang dengan itu yang rokok. Astagfirullah. Sama Tapi Indonesia itu juga rokok. ketawa-ketawa. Ya Allah. Alhamdulillah, itu kayak gitu kondisinya. Alhamdulillah, kita tidak hanya mendengar ya Bapak Yulia, kita mengkaji Al-Quran bersama-sama, belajar Al-Quran. Insya Allah ini adalah tanda kita mendapatkan petunjuk dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Jangan lupa Bapak Yul besok untuk membantu kecerdasan saya. Apa namanya bareng-bareng dijadwal ke pagi sore atau kemana kan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.